Kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Hari ini kita akan lihat dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi terakhir kita telah belajar ada pendahuluan. Jadi di dalam doa Bapa kami itu ada pendahuluan, ada isi, terus ada endingnya. Nah, terakhir kita bicara tentang pendahuluan doa Bapa kami yang dimulai dengan Bapa kami yang di sorga. Jadi ini mengajarkan kita, objek doa kita, sasaran doa kita itu siapa? Kita doa kepada siapa? Oh, ternyata kita harus berdoa kepada Bapa. Bapa yang seperti apa? Bapa yang ada, yang real, nyata dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita berdoa, Bapa kami yang di surga, Dia adalah Allah Bapa di dalam surga. Nah, surga di sini dipahami sebagai langit warna biru, dan di dalam perjanjian lama ada kain berwarna biru yang digunakan sebagai tutupan untuk tabut perjanjian. Jadi ketika umat Israel, ya para imam lagi pikul, kemudian mereka lagi berjalan, ada yang memikul tabut. Nah, tabut ini ditutupi dengan kain lumba-lumba, kemudian di atasnya itu ditutup dengan kain warna biru. Ini berbeda dengan barang-barang yang lain yang ditutupi, khusus tabut perjanjian saja yang ditutupi kain warna biru. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa Bapa itu adalah Bapa yang kekal. Ya, sorga tidak ada batasnya, tidak ada ujungnya, selama-lamanya. Ini menunjukkan kepada selama-lamanya atau kekekalan. Dan ini digunakan untuk menutupi tabut perjanjian di perjanjian lama, ya, kain itu. Pada akhirnya ini mengajarkan bahwa kita harus berdoa kepada Allah Bapa yang kekal. Bapa yang kekal, Bapa perjanjian, Bapa yang menggenapi setiap hal yang dijanjikan. Jadi ini mengajarkan kepada kita bahwa Bapa itu adalah Bapa yang ada dan keberadaannya, eksistensinya itu kekal, ya, eternal, selama-lamanya. Jadi dia Allah yang hidup, Bapa yang hidup. Makanya kita perlu untuk berdoa kepada Allah yang hidup itu, Bapa yang hidup itu. Kita harus berdoa, harus senantiasa berdoa. Kemudian kita juga telah belajar bersama-sama bahwa ditekankan, Yesus menekankan Bapa kami. Di sini ada kata kami. Artinya Bapa itu bukanlah Bapa atas satu individu, melainkan Bapa atas semua. Bapa atas semua. Nah, kalau kita lanjut, struktur doa Bapa kami itu terbagi 6 tema. 3 tema pertama berfokus kepada Allah, 3 tema selanjutnya itu berfokus pada hubungan sesama manusia. Jadi ada kalimat-kalimat berikutnya gitu ya. Dan struktur ini mengajarkan kita bahwa ketika kita berdoa, kita harus mendahulukan kehendak Tuhan dibandingkan kepentingan kita sendiri. Nah, ini yang kita tidak boleh lupa. Makanya ada ayat yang sering kita dengar, yaitu Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Makanya di sini mengajarkan bahwa ada urutan di dalam doa Bapa kami, dan pertama-tama kita harus mengedepankan, harus berdoa untuk kehendak Tuhan terlebih dulu. Seperti apa kehendak Tuhan? Makanya sangat berguna ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, lebih lagi mempelajarinya. Sehingga kehendak Tuhan itu kita pahami, dan sesuai dengan struktur doa Bapa kami yang Yesus ajarkan, kita pertama-tama berdoa untuk kehendak Tuhan, ya, kehendak Tuhan dulu. Seperti ini. Jadi tujuan doa itu adalah Allah Bapa, ya, Allah Bapa. Ini yang kemudian muncul juga di dalam kalimat-kalimat doa Yesus setelahnya atau berikutnya. Misalnya dikuduskanlah namamu. Ini dalam bahasa Inggris langsung hallowed be thy name atau your name. Jadi nama di sini langsung menunjuk kepada Bapa. Ya, menunjuk kepada Bapa, nama Bapa. Kemudian datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Jadi penggunaan kata mu menunjuk kepada Bapa yang disebutkan di pendahuluan doa tadi.
Apa yang ingin disampaikan di sini oleh Yesus? Kalau kita lihat, ini sedang beritahukan kita bahwa doa kita ditujukan langsung kepada Bapa. Ditujukan langsung kepada Bapa. Dan kita sedang berbicara secara pribadi dengan Bapa kita. Bapa yang dekat dengan kita. Jadi doa Yesus, doa Bapa kami merupakan doa yang sangat dekat. Ya, sangat dekat. Ini mengajarkan kita pun kita harus berdoa dengan dekat kepada Bapa. Lebih personal dengan Bapa. Ya, lagi pula apakah ada yang bisa kita tutupi di hadapan Allah Bapa kita? Tidak ada ya? Tidak ada. Bisa bayangin gak sih kalau misalnya ya, sekarang ini kan kita berdoa nih, terus tutup mata gitu, kita berdoa, terus kita kayaknya aduh ada hal yang kita nggak pengen sampaikan di dalam doa gitu, kita kayak rahasiain gitu. Itu karena apa? Kita masih entahlah ada pergumulan atau bagaimana atau nggak siap dan lain-lain, gitu ya. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat seperti apa? Kalau kita bayangkan seperti apa atau bagaimana jadinya jika ada sosok di depan kita, benar-benar di depan kita, terus apa? Dia tahu segala sesuatu tentang kita. Apa yang akan terjadi coba? Nah, di satu sisi menakutkan, betul ya? Oh, dia tahu semuanya tentang kita. Tetapi di sisi yang lain kita bersyukur kenapa? Karena ada hal yang tidak bisa kita ungkapkan kepada orang lain, tetapi sosok itu mengenal kita dan memahami kita dan bisa memberikan jalan keluar bagi kita. Sosok itu siapa? Dialah Bapa kita. Ya, dialah Bapa kita. Jadi dikatakan di sini kan, Matius 6 ayat 9 misalnya. Our Father in heaven, hallowed be your name atau thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Jadi ketika kita berseru di dalam doa kita, kita berkata Bapa, gitu ya. Dan kita bicara Bapa, tolonglah supaya kiranya Engkau, Bapa tolong ini. Jadi dekat, suasana jadi dekat, seolah ada di depan kita. Oke, jadi kita perlu untuk memperbaiki doa kita seperti bagaimana Yesus hendak memperbaiki doa para murid. Doa kita haruslah mendahulukan kehendak Bapa kita. Kita harus mencari nama, kerajaan, kehendak Bapa kita. Setelah itu baru apa yang kita perlu. Ya, seperti ini. Tetapi bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan sikap yang dekat, kita meminta dalam namamu, kerajaanmu, dalam kehendakmu. Seperti ini. Jadi inti pesan Yesus bagi kita lewat doa Bapa kami, Allah, dia adalah Allah yang sangat dekat hubungannya dengan kita. Ketika kita manggil nama Allah, janganlah kita seperti ya biasa-biasanya atau mungkin pernah kita lakukan, kita memanggil kepada Allah seolah-olah dia itu orang yang jauh gitu ya, jangan. Tetapi kita harus dekat, dekat. Ulangan 4 ayat 7 dikatakan sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Jadi semoga doa kita lebih sering disampaikan, lebih bermakna, tulus, sampai-sampai apa? Mencapai level doa Bapa kami supaya responnya lebih cepat. Responnya lebih cepat. Oke? Nah, jadi ini mengenai pendahuluan itu kan Bapa kami yang di sorga, ya Bapa kami yang di sorga. Itu merupakan pendahuluan. Nah sekarang kita masuk kepada isinya. Isinya itu adalah dikuduskanlah namamu, ya dikuduskanlah namamu. Kalau kita melihat mengenai nama itu menunjuk kepada orang, tetapi nggak berhenti di situ. Nama itu menunjuk kepada karakter seseorang, keberadaan seseorang. Ini orang ini ada nggak sih? Oh ada, gitu ya. Nah, jadi ketika kita bicara atau kita memanggil nama seseorang, itu langsung apa? Langsung muncul di kepala kita. Oh orangnya, oh yang ini, wajahnya begini, oh pakai kacamata.
Misalnya gitu ya. Kita terpikir terus pendeta Yoon Do Hee, oh kita langsung oh ya tinggi dari Korea, ya gembalanya ini memberikan teladan yang sangat baik gitu ya. Setiap minggu sampaikan firman Tuhan yang hidup untuk ya jadi langsung tergambarkan semuanya lewat satu nama ini ya lewat nama. Makanya langsung ketahuan posisinya, oh dia adalah pendeta, ada posisi apa. Lebih lagi kalau kita lihat, lebih lagi kalau misalnya kita memanggil nama Tuhan, nama Allah itu menunjuk kepada Allah sendiri. Jadi sama seperti ini, yang tampil di layar gitu kan, kalau di ini kan videonya pada off semua nih, yang on cuma saya. Nah kalau lihat di saya kan ada nama di sini Yudi, gitu ya, Yudi. Artinya apa? Langsung menunjuk kepada saya sendiri, betul ya? Saya sendiri. Sama seperti itu, nama Allah itu menunjuk kepada Allah sendiri. Nama Yesus menunjuk kepada Yesus sendiri. Keluaran 3 ayat 13 dikatakan, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Jadi sebelum Musa dia pergi ke Mesir membawa keluar orang Israel, dia bertanya kepada Tuhan, siapakah namamu? Kalau orang tanya, kamu diutus oleh siapa? Saya diutus oleh Allah. Oh, namanya siapa? Saya harus kasih tahu namamu itu siapa gitu. Dia. Tetapi kalau kita lihat di sini, orang Israel ini ingin mempertanyakan keberadaan Allah itu. Keberadaan Allah itu. Makanya ketika Allah ditanyakan oleh Musa, jadi namanya apa? Dalam bahasa Indonesia itu dibilangnya, katakanlah kepada mereka, aku adalah aku. Aku adalah aku. Inilah YHWH. I am. Itu bukan nama sebenarnya, betul ya? Tetapi bayangkan ada nggak nama yang aku adalah aku? Betul ya? Nggak ada orang yang bernama aku adalah aku. Sampai Tuhan bilang, emang saya diciptakan sehingga harus dikasih nama gitu? Nggak seperti itu kan? Makanya dikatakan I am who I am. Jadi I am, aku ada. Inilah YHWH, gitu ya, YHWH. Bahasa kunonya gitu ya, bahasa Ibraninya. Itu kenapa? Karena orang-orang itu ingin menanyakan nama Tuhan, keberadaan Tuhan. Kalau kita lihat di Matius 18 ayat 5, Matius 18 ayat 5 di sini dikatakan bahwa apa? Dan barang siapa menyambut seorang anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Yesus sedang menghubungkan dirinya dengan nama. Betul ya? Atau nama Yesus kepada dirinya sendiri. Maka kuasa nama Allah itu luar biasa. Di dalam nama Yesus ada kekuatan, ada hidup, ada kuasa. Sekali lagi, di dalam nama Yesus ada apa? Ada kekuatan, ada hidup, ada kuasa. Makanya kita perlu tahu dan perlu menyadari dan selalu merenungkan bahwa di dalam nama Yesus, di dalam nama Bapa itu ada kekuatan, ya. Ada kekuatan, ada kuasa yang luar biasa. Hal ini terjadi, gitu ya, terjadi dan kita pun saya percaya ada banyak saudara-saudara yang sudah mengalami hal ini, gitu ya. Kisah 3 ayat 6 dikatakan, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Jadi Petrus bilang apa? Saya nggak punya apa-apa, tetapi saya punya nama Yesus. Sekarang, apakah Yesus ada di situ? Secara mata nggak kelihatan kan?
tetapi dia ada. Dan di dalam nama Yesus itu ada keberadaan Yesus di situ dan memiliki kuasa. Makanya ketika Petrus bilang, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Apa yang terjadi? Jalan itu orang lumpuh. Jadi ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kekuatan yang sangat-sangat besar. Ayat yang ke-16 dikatakan apa? Kisah 3 ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Makanya ketika kita percaya dalam nama Yesus, ketika kita percaya dalam nama Yesus, segala penyakit disembuhkan, segala permasalahan akan diselesaikan. Makanya diperlukan apa? Iman. Percaya. Kita meminta, memohonkan di dalam nama Yesus untuk kemuliaan Tuhan. Jadi betapa luar biasanya. Kisah 2 ayat 21. Kisah 2 ayat 21 dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini berseru nama Tuhan, pakai nama Tuhan. Betapa besar kuasa namanya. Jadi dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Pertanyaannya, apa nama Allah dalam doa Bapa kami? Itu adalah Bapa. Yesus perkenalkan begitu kan? Nama Allah itu siapa? Bapa. Seperti apa Bapa kita itu? Ya, selama dia izinkan, dia akan menjawab segala permohonan anak-anaknya. Kenapa? Karena kita adalah anak. Ketika kita memanggil sebagai Bapa, artinya kita menyandarkan hidup kita sepenuhnya kepada Bapa Allah kita ini. Jadi Allah, dia sanggup, dia maha kuasa, ya, dia sanggup mengabulkan segala permohonan kita. Ya, dia sanggup menyelesaikan permasalahan kita. Makanya kita perlu memiliki iman bahwa Bapa kita adalah Bapa yang bertanggung jawab atas hidup kita. Kita perlu percaya akan hal ini. Jadi jangan khawatir, kita terus berseru ya dalam namanya Bapa, ya Bapa. Nah, coba kita lihat di sini. Itu tadi mengenai nama, gitu ya, namamu, dimuliakanlah namamu. Yesus panggil itu apa? Bapa kami yang di sorga. Kemudian dikuduskanlah namamu. Mu di sini siapa? Nama Bapa, menunjuk kepada Bapa. Oke, dikuduskanlah namamu. Kata dikuduskanlah dalam bahasa Yunani itu adalah hagiazo. Ya, bisa agiazo, tetapi pengucapannya bisa hagiazo. Ya. Artinya disucikan atau dimuliakan. Makanya dalam terjemahan-terjemahan yang lain ada juga Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu. Gitu ya. Ini variasi makna, gitu ya, variasi makna. Tetap sama, ya, tetap sama. Alkitab sering menggunakan kedua kata ini dengan makna yang sama. Disucikan, dimuliakan, dikuduskan. Ini digunakan sama. Contohnya ya, kita lihat. Imamat 10 ayat yang ketiga. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kita lihat di sini, kekudusan dan kemuliaan ini digunakan setara dalam suasana yang sama, gitu ya, suasana yang sama. Yesaya 6 ayat 3. Yesaya 6 ayat 3 dibilang, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ini digunakan juga. Perjanjian baru pun sama. Kita lihat Yohanes 12 ayat 28. Yohanes 12 ayat yang ke-28. Dikatakan, Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Kalau kita lihat ini doa Yesus. Ya, jadi pertanyaannya, bagaimana supaya Bapa kita itu dimuliakan? Kan kita doa, Bapa kami yang di surga. Oh ya, dia Bapa yang dekat kepada kita, kasihnya tidak terbatas.
Oh, dia Bapa yang dekat, dia ada, dia hidup. Bapa kami yang di surga, oh Bapa atas saya dan juga keluarga dan untuk kami semuanya. Lanjutkan, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu. Nah, bagaimana nama Bapa kita dimuliakan? Betul ya? Bagaimanakah nama Bapa itu kita muliakan? Caranya adalah dengan menerima Yesus yang datang dalam nama Bapa. Menerima Yesus yang datang dalam nama Bapa. Yohanes 5 ayat 43, aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Jadi Yesus sedang katakan bahwa dia datang dalam nama Bapa. Artinya di sini Yesus membawa nama Bapa itu ada dalam dia. Sehingga orang-orang harus mengenal Yesus sebagai nama itu, sebagai Bapa itu. Itu sebabnya Yesus katakan apa? Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Ada juga peristiwa yang lain, nanti bisa cari di kitab Yohanes. Filipus, ketika Yesus bicara, aku akan pergi kepada Bapa, aku akan pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Aku akan pergi kepada Bapa, aku akan menyediakan tempat, nanti aku akan datang kembali. Yesus selalu bicara tentang Bapa. Kemudian Filipus tanya, kalau begitu tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus bilang apa? Yesus bilang, Filipus, kamu sudah ikut saya berapa lama? Barang siapa telah melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Bagaimana engkau mengatakan bahwa tunjukkanlah Bapa kepada kami? Lebih lagi apa? Yesus menekankan, kamu akan mati di dalam dosamu jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Wah, ini dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Yesus bicara bahwa apa? Harus percaya dia. Percaya Yesus sebagai dia. Jika kita tidak percaya Yesus sebagai dia, maka kita akan mati di dalam dosa kita. Ini suatu hal yang menakutkan. Maka kita perlu mengenal Yesus sebagai apa? Banyak orang percaya Yesus sebagai apa? Cara kita mengenal Yesus. Awalnya itu orang-orang melihat Yesus, oh dia adalah siapa? Dia adalah anak tukang kayu. Bahkan dia adalah tukang kayu karena dia profesinya memang itu, tukang kayu. Betul kan? Tetapi kalau kita lihat, kalau kita belajar memperhatikan di Yohanes pasal 4, perempuan Samaria melihat Yesus itu sebagai orang Yahudi biasa. Tetapi semakin mendengar, berkomunikasi dengan Yesus, pada akhirnya apa? Pada akhirnya dia mengenal, oh ini bukan orang biasa, dia ini adalah seorang nabi. Aku tahu engkau adalah seorang nabi, karena dia tahu segala sesuatu tentang dirinya. Yesus tahu segala sesuatu tentang dirinya. Tetapi tidak berhenti di situ, dia mengakui bahwa apa? Oh, engkaulah Kristus itu. Ya memang Yesus yang nyatakan. Tetapi semua hal ini Yesus nyatakan kepadanya karena dia memiliki hati yang menerima Yesus. Hati yang benar-benar tulus mau menerima Yesus. Oke. Ini suatu hal yang luar biasa. Makanya kita pun harus menerima bagaimana kita bisa memuliakan Bapa kita, yaitu menerima Yesus yang datang dalam nama Bapa. Yesus yang datang dalam nama Bapa. Oke. Kalau kita lihat di Yohanes yang ke-8, Yohanes 8 ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 di situ dikatakan apa? Coba kita lihat ya. Karena ini saya sudah sebutkan, kita lihat sebentar mengenai hal ini. Yohanes 8 ayatnya yang ke-24 dikatakan apa? Dikatakan begini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, nah di sini, bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Orang-orang tanya,
siapakah engkau? Gitu ya. Siapakah engkau? Ya, pada akhirnya ayat 27 bilang apa? Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Berbicara kepada mereka tentang Bapa. Makanya sangat-sangat penting bagi kita untuk mengenal Bapa. Ya, mengenal Bapa. Lewat siapa? Lewat Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah Bapa itu sendiri. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 17 ayat 11. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ini konsep Tritunggal yang sedang dinyatakan. Ya, konsep Tritunggal. Nanti kalau ada yang mau cari tahu mengenai Tritunggal, nanti bisa lihat program Tanya Jawab Alkitab. Saya lupa itu di episode yang keberapa, nanti cari di YouTube gitu ya, GPBSI Jakarta, cari itu tentang Tanya Jawab, ada dibahas mengenai Tritunggal. Apa pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dan bagaimana bisa memahaminya. Oke. Jadi Yesus sementara berkata bahwa apa? Bahwa namamu yang telah engkau berikan itu adalah milikku. Jadi Yesus dan Bapa itu satu. Yesus dan Bapa itu satu. Maka Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya lewat doa Bapa kami untuk apa? Percaya dan taat kepada Dia yang datang di dalam nama Bapa. Bahwa apa? Dengan menerima Dia yang datang dengan nama Bapa, itu adalah hal memuliakan Bapa. Sekali lagi, ya sekali lagi. Ketika murid-murid itu menerima Dia yang datang dalam nama Bapa, itu artinya memuliakan nama Dia, itu artinya memuliakan Bapa. Menerima siapa? Menerima Yesus yang datang dalam nama Bapa. Kalau menerima seperti itu, maka Allah Bapa dimuliakan. Gitu ya. Bapa dimuliakan. Makanya doa Bapa kami ini disebutkan berulang-ulang kali, tetapi kita perlu memahami maknanya. Di zaman perjanjian baru, tidak ada yang percaya Yesus sebagai Bapa. Tidak ada orang yang memuliakan Dia sebagai Bapa. Tidak ada. Mereka bahkan tidak percaya bahwa Dia adalah anak Allah. Percaya sebagai anak aja enggak, bagaimana bisa percaya Yesus sebagai Bapa? Betul ya? Akan tetapi, nah ini, Yesus menyatakan bahwa ketika anak manusia itu datang kembali, Dia akan datang dalam kemuliaan Bapa. Matius 16 ayat 27, coba kita lihat. Matius 16 ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Yesus sedang mengajarkan kita, ya, pada akhirnya Dia akan datang kembali dalam kemuliaan Bapa. Akan datang dalam kemuliaan Bapa. Datang dalam kemuliaan Bapanya artinya apa? Dia datang dalam nama Bapa. Dia kembali di dalam nama Bapa. Kenapa? Kenapa? Karena kenapa? Karena kalau kita lihat pada akhirnya sejarah penebusan yang telah dibentangkan oleh Tuhan ini menceritakan pada akhirnya Adam akan kembali. Betul ya? Adam akan datang kembali. Bukan Adam yang dulu, tetapi ya, keturunan Adam akan datang dan menjadi anak-anak Allah, anak-anak Bapa. Maka kalau kita baca di Lukas, Lukas pasal 3, ayat yang ke-38 dikatakan apa? Mengenai Yesus ditelusuri sampai ke atas kan, dikatakan bahwa apa? Anak Enos, Enos ini adalah anak Set, terus Set ini anak Adam, Adam ini siapa? Adam adalah anak Allah. Anak Allah. Kepada siapa firman itu disampaikan, dia disebut sebagai anak-anak Allah. Maka firman itu telah disampaikan kepada kita. Kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Bapa kita.
Sejarah perebusan ini berakhir dengan apa? Dengan anak-anak Bapa bertemu dengan Bapa. Seperti itu. Oke. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya Allah itu adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya. Pada akhirnya Yesus Kristus itu datang supaya kita bisa bertemu dengan Bapa kita. Supaya kita bisa bertemu dengan Bapa kita. Jadi setelah kita mengenal, mengetahui hal ini, apa yang bisa kita lakukan untuk memuliakan nama Bapa? Dimuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus menyembah Dia. Menyembah Dia. Kita harus menyembah, ya, kita harus menyembah menyembah Allah, memuliakan Dia saja. Di Perjanjian Lama, ketika Bait Suci Shalom itu selesai, di 2 Tawarik, di 2 Tawarik 7 ayat 1 dikatakan, setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Jadi ketika kita menyembah di rumah Allah, maka Allah Bapa kita dimuliakan. Nah, itu sebabnya kita sekarang ini memang tidak terbatas, kita bisa menyembah sampai di mana saja. Nah, kita pun harus apa? Harus menyembah di rumah, dimanapun kita berada. Mari kita menyembah. Lebih lagi apa? Lebih lagi kita harus berkumpul ketika hari Tuhan tiba untuk memuliakan Tuhan di rumahnya, ya, di rumah Bapa. Jadi ini memuliakan nama, bagaimana kita bisa memuliakan nama Bapa? Itu adalah dengan menerima Dia yang datang dalam nama Bapa. Kita harus mengenal Yesus sebagai Bapa. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa memuliakan nama Bapa? Caranya adalah lewat menginjil. Yohanes 17 ayat 6 dikatakan apa? Yohanes 17 ayat yang ke-6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Kita pun harus hidup seperti ini. Yesus bilang apa? Yesus telah menyatakan firman Tuhan kepada banyak orang dan mereka adalah milik Bapa. Mereka menuruti firman Bapa. Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi setiap perbuatan iman kita harus tampakkan semuanya berdasarkan pengenalan akan Tuhan, berdasarkan iman kita kepada Allah Bapa kita. Inilah buah. Makanya ketika kita doa Bapa kami, pada akhirnya harus ada buah. Betul ya? Dan buah yang diinginkan di sini adalah buah yang memuliakan nama Bapa. Buah yang memuliakan nama Bapa itu buah yang seperti apa? Betul ya? Itu adalah membawa banyak orang ke hadapan Bapa. Membawa banyak orang ke hadapan Bapa lewat penginjilan kita. Jadi makanya penginjilan itu selain lewat perkataan, lewat membagikan firman Tuhan, kasih karunia Tuhan, itu pun harus tampak lewat perbuatan kita. Ya, perbuatan baik kita. Rasul Paulus itu dia mengajarkan dengan sangat detail. Nanti coba baca Titus pasal 2. Ya, Titus pasal 2, kemudian 1 Timotius 2. 1 Timotius 2. Ya, ada nasihat-nasihat yang dikatakan bahwa apa? Kita harus memperhatikan perbuatan kita, perkataan kita. Harus mendahulukan orang lain, harus menahan diri. Perkataan-perkataan itu jangan kayak menjatuhkan orang. Nggak boleh seperti itu. Ya, itulah perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, buat apa kita sumbang-sumbang banyak luar biasa dilihat oleh orang lain, tetapi pada akhirnya kita sendiri pun hanya ingin itu semua dilihat orang. Itu kan nggak bagus. Ya. Jadi penginjilan. Inilah penginjilan kita perlu lakukan. Maka Allah Bapa dimuliakan lewat itu. Jadi sekali lagi kita harus berbuah. Kita harus mulai menginjil.
Ya, kita harus menginjil. Jangan hanya terkonsentrasi kepada diri kita sendiri. Oh ya, hari ini, oh ternyata pelajarannya tentang ini ya. Oke, saya mau hidup seperti itu. Bayangkan dari kecil kita besar sampai sekarang, ya kita terfokus untuk apa? Untuk diri sendiri. Ya, sesekali gitu keluar gitu kepada orang lain. Nah, kita harus belajar untuk memikirkan orang yang lain juga. Bagaimana supaya mereka menerima kasih Tuhan? Mereka pun bisa mengenal, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, ini bisa kita lakukan lewat apa? Lewat kehidupan kita. Kita membagikan firman Tuhan kepada mereka, mendoakan mereka, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita berubah menjadi lebih baik, lebih taat kepada firman Tuhan dengan penuh ketulusan. Orang lihat itu pun orang menjadi diberkati. Iya, orang menjadi diberkati. Jadi saya berdoa kiranya kita bisa lebih memperhatikan bagaimana cara memuliakan Allah kita, bagaimana lebih memuliakan nama Bapa kita itu lewat penyembahan kita dan juga lewat penginjilan kita. Sehingga ketika kita berdoa, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu. Hal itu digenapi di dalam hidup kita. Bahwa apa? Benar-benar Tuhan. Sekarang ini saya menyembah, saya sampaikan kabar baik kepada banyak orang. Saya sedang menggenapi, dikuduskanlah namamu. Yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam doa Bapa kami. Jadi sekali lagi, kiranya kita bisa menjadi terang bagi banyak orang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, amin. Haleluya. Baik.